Pengawasan Pendidikan oleh Elsa Pujilestari, Administrasi Pendidikan 3B. Pengertian pengawasan pendidikan. Siagian pada tahun 1990 halaman 107 menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Engkoswara, pengawasan pendidikan adalah segala usaha pejabat dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Fungsi pengawasan menurut Erni dan Saifullah pada tahun 2005 halaman 12 yaitu 1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan. 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. 3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Kriteria pengawas yang efektif yaitu 1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan atau aktivitas. 2. Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. 3. Pengawasan harus objektif, teliti, sesuai dengan standar yang digunakan. 4. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. 5. Pengawasan harus luas atau fleksibel. 6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. 7. Pengawasan harus ekonomis. 8. Pengawasan harus mudah dimengerti. Dan 9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Tugas pokok pengawas sekolah yaitu 1. Menyusun program pengawasan sekolah. 2. Memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. 3. Menilai administrasi, akademis, dan fungsional. 4. Melakukan pengawasan di daerah khusus. Menurut Ngalim Purwanto, tahun 2002, tujuan pengawasan melekat bagi para pemimpin ialah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi dan pengendalian yang melekat padanya dengan baik, sehingga apabila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi, pimpinan unit kerja dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin. Untuk menjalankan tugas pokoknya, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. 1. Supervisi akademik. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. 2. Supervisi manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik, dan kependidikan. Strategi pengawasan pendidikan. 1. Pengumpulan data monitoring dan evaluasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 2. Pengumpulan data kuantitatif dan informasi mengenai kinerja sekolah, guru, dan kepala sekolah. 3. Pembinaan kepala sekolah, guru dalam pengembangan perencanaan, pengelolaan, pembelajaran, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan program. 4. Pelaksanaan evaluasi, refleksi, ketercapaian target yang direncanakan, dan perbaikan berkelanjutan. Sasaran pengawasan. 1. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan tersebut. 2. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisiensi dan efektif. 3. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kemajuan organisasi. 4. Untuk lebih menjamin penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 5. Untuk lebih menjamin bahwa standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. 6. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.
Sasaran operasional yang ada di masing-masing satuan pendidikan yaitu 1. Kepala sekolah, yaitu manajerial dan akademik. 2. Pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, guru muatan lokal, dan pelatih pengembangan diri. 3. Tenaga kependidikan yang lain, yaitu tenaga administrasi. Tahap-tahap proses pengawasan. Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko terdiri dari 5 tahap. 1. Penetapan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyatanya. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang. 4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Bentuk pengawasan. 1. Bentuk pengawasan atasan langsung atau PAL. Pengawasan atasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 2. Bentuk pengawasan fungsional atau WASNAL. Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh aparat secara khusus, ditugasi untuk membantu pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dalam batas kewenangan yang ditentukan. 3. Bentuk pengawasan melekat atau WAKAT. Pengawasan waskat dilakukan oleh setiap jabatan atau pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang ada, sedang, atau telah dilaksanakan dengan alat pengawasan. Terima kasih.